Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada halaman ke-20, bab tarbiyatin nash'i ala shalah. Bab mentarbiyah, mendidik anak kecil untuk melaksanakan sholat. An-nash itu maknanya anak yang baru tumbuh. Mendidik anak kecil yang baru tumbuh untuk melaksanakan sholat. Di sini disebutkan dalam hadis An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru artinya perintahkanlah, muru perintahkanlah, auladakum artinya anak-anak kalian, bis shalah, dengan salat. Artinya perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Wahum, ketika mereka abna'u sab'i sinin, ketika mereka anak-anak berumur 7 tahun. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka masih kanak-kanak berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka 'alaiha, atas sholat tersebut. Wahum abna'u ashrin, tatkala mereka berumur 10 tahun, anak-anak umur 10 tahun. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukul mereka atas sholat tersebut. Maknanya pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu, dan pisahkan, farriqu itu pisahkan, bainahum, pisahkan antara mereka, antara anak-anak kita ini tadi, fil madaji, pada tempat tidur ranjang. Maknanya Rasul menyatakan anak-anak kalian ini ketika umur 7 tahun perintahkan untuk sholat. Ketika umur 10 tahun, kalau dia tidak mau sholat, pukul. Pukul di sini maksudnya pukul dalam rangka mendidik, bukan pukul gebuk, banting dinding, cemplungkan kamar mandi, bukan, untuk dididik namanya. Wa farriqu, dan pisahkan sesama mereka ini tadi tempat tidurnya. Al-madhaji itu maknanya ranjang, tempat tidur, kasur. Ketika kapan? Ketika umur 10 tahun. Rawahu Abu Daud
Wassahahu asy-Syaikhan, hadis riwayat Abu Daud. Kita baca keterangan di bawah ini. At-tarbiyah 'alal khair la ta'ti illa bi khairin. Pendidikan, tarbiyah, pendidikan, mendidik di atas suatu kebaikan, la ta'ti illa bi khairin, tidak akan datang melainkan kebaikan juga. Orang kalau mendidik anak dengan suatu kebaikan, maka yang akan dia datangkan, akan dia hasilkan dari pendidikannya kebaikan pula. Wa ala ra'siha as-shalah. Dan yang terpenting dari pendidikan tadi adalah salat. Dunia pendidikan adalah perkara dunia yang sangat ditekankan, bukan? Sangat ditekankan. Makanya berdirinya sekolah oleh negara kita ini tadi untuk mendidik anak-anak bangsa Indonesia ini tadi. Anak-anak itu dari kecil sudah mulai dikenalkan pendidikan. Namun pendidikan Islam sangat mementingkan, menekankan pendidikan yang dianjurkan ketika masa dini adalah untuk sholat. Jadi masa dini anak dididik untuk sholat. Umur berapa? Umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Orang tua kita sebagai bapak nyuruh anak kita, ayo nak sholat. Ini kadang jarang ya. Di zaman sekarang orang tua nganjurkan anaknya untuk sholat dalam keadaan sudah berumur 7 tahun. Dibiarkan saja. Itu salah dalam pendidikan. Itu juga ini terdapat faedah pendidikan yang terbaik di dunia sekolahan. Anak-anak 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Jadi sekolah harus, kalau dia sistem SD, anak-anak 7 tahun tadi, kalau dia pulangnya istilahnya apa, yang full day ya, full day, zuhur ajak sholat, diajari. Tinggal bilang sama orang tuanya bersarung atau pakai gamis atau apa, dididik untuk sholat. Itu yang boarding. Jangan mikir kan anak-anak juga belum bisa sholatnya. Makanya tadi kan pendidikan dari anak-anak umur 6 tahun tadi sudah dilatih untuk menghafalkan doa-doa. Dia belum mumayyiz, kadang sholat sama anak-anak ya umur 7 tahun toleh sana, toleh sini. Jangan kan yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun masih main-main kan. Tapi dimulai pendidikan ketika umur 7 tahun. Supaya apa? Supaya melatih dia ini tadi. Walaupun dia main-main, ya ditegur, jangan dibiarkan terus. Nah, sudah sholat yang benar. Kalau di masjid sholat yang benar, harus ada pendidikan terus. Namanya anak-anak. Wa hadzal hadis aslun fit tarbiyah. Hadis ini adalah asal inti dalam dunia pendidikan. Haitsu anal inaya bitifli amaliyan li ta'limihi tabda minas sanati tsaniyah wa hatta sadisa ghaliban. Dari sisi anal inayah, bahwasanya perhatian bitifl terhadap anak kecil, amalian secara bentuk amali, sebentuk praktek. Jadi perhatian kita terhadap anak kecil dalam bentuk prakteknya adalah ta'limihi, yaitu mengajari dia tabda minas sanati tsaniyah, dimulai pada tahun kedua. SD itu rata-rata masuk 6 tahun ya. Kalau 7 tahun tuh kelas 2 ya. Nah, ketika pendidikan kelas 2 ini tadi, mulailah pendidikan untuk diperhatikan amalian. Amalian itu maknanya amalannya dia. Apa diantara bentuk amalan? Sholat. Kalau umur 6 tahun tadi apa yang dilakukan? Menghafal. Sehingga hadis ini dijadikan oleh para ulama asal dalam metode mendidik anak. Jadi yang di sekolah cara mendidik anak umur 3 tahun, 4 tahun. Kalau 3 tahun itu ya kadang belum bisa diajari apa-apa ya. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu masa-masa anak untuk menghafal. Sehingga isi dengan hafalan. Hafalan surat-surat, dia belajar ngaji.
ngafal ayat Al-Quran, doa-doa, zikir-zikir ketika sholat. Setelah umur 7 tahun barulah tabda at-tarbiyah amalian, baru mulai pendidikan dalam bentuk pengamalan amali. Wa hatta sadisah ghaliban, ya, sampai ke sadisah, ke tahun ke-6. Summa ya'ti daurut tarbiyah bil qaul wal amal ma'an. Kemudian afan, ada kekeliruan sedikit tadi. Ana ulangi. Haitsu anna al-inaya bitifli amaliyan li ta'limihi tabda min as-sanati tsaniyah wa hatta sadisa ghaliban. Dari sisi anna al-inaya, bahwasanya perhatian terhadap anak kecil secara bentuk amali, pengamalan, li ta'limihi, untuk mengajari dia tadi, tabda min as-sanati tsaniyah, dimulai pada tahun kedua. Maknanya tahun kedua umur anak, bukan tahun kedua sekolah, tapi tahun kedua umur anak. Wa hatta fis sadisa ghaliban, sampai pada umur tahun ke-6. Jadi anak-anak tadi sudah umur 2 tahun sudah mulai diajari. Ya 2 tahun misalkan kalau ada orang ngasih, ucapkan apa? Misalkan terima kasih, jazakallahu khairan. Diajari bentuk-bentuk amalan. Kalau memberi, kasih tangan kanan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Dimulai dari umur 2 tahun sampai tahun ke-6, umur 6 tahun. Tsumma ya'ti daurut tarbiyah bil qaul wal amal ma'an. Kemudian datang peran pendidikan dengan bentuk ucapan dan amalan secara berbarengan. Kapan itu? Min bidayati sinni tamyiz, dimulai dari awal umur tamyiznya dia. Minas sabi'a wa ma ba'daha, yaitu dari umur 7 tahun sampai setelah 7 tahun, 7-8 berikutnya. Maknanya anak kecil dimulai pada umur 2 tahun sampai umur 6 tahun diajari bentuk apa? Diajari praktek saja. Ambil tangan kanan ya, ngasih tangan kanan, makan dengan tangan kanan, terus diajari. Kemudian ya memang kadang anak-anak ketika masih 3 tahun, 4 tahun itu tidak ngerti dinasihati, tapi dia butuh praktek. Jadi sehingga orang yang ngajarnya tadi butuh praktek saja di rumah. Kitanya misalkan contoh, kalau pengen anaknya tadi makan dengan tangan kanan, ya kitanya makan dengan tangan kanan. Kalau pengen anaknya terbiasa minum duduk, ya minum dengan duduk. Kemudian setelah umur 7 tahun ya, sampai ke atas, barulah peran pendidikan dalam bentuk al-qaul wal amal, ucapan dan perbuatan. Jadi kita ngasih praktek, kita juga nyampaikan omongan. Nak, begini loh nak, begini. Sambil kita juga praktek, jangan jarkoni. Jangan main-main, jangan. Udah, sana jangan nonton kamu. Belajar situ dalam kamar. Bapaknya nonton depan TV. Ya enggak. Kalau ini anaknya suruh belajar, bapaknya nonton. Ya. Sana belajar, ngaji sana. Bapaknya nggak ngaji katanya tadi. Bapak nyuruh ngaji, nyuruh saya ngaji, bapak saja enggak ngaji. Jadi memang harus ada al-qaul wal amal. Jadi peran orang tua itu penting. Kemudian summa idza balagha al-ashirata fa huwa sinnun bada'a yashtaddu fiha auduhu wa aqluhu fayudhaf ila ma sabaq. Kemudian apabila sudah sampai pada umur 10 tahun, maka itu adalah umur yang bada'ah, mulai yashtad, mulai kuat, fiha auduhu, mulai kuat, auduhu aqluhu, mulai kuat ingatannya tadi, daya tangkap dan ingatannya mulai bisa menyerap sesuatu yang memori lama.
Fayudhaf ila ma sabaq, kemudian ditambahkan apa yang telah lalu. At-tarbiyah bil iqab ahyanan ma'al lutfi fi dzalik, kemudian ditambahkan juga tarbiyah dengan hukuman. Terkadang ahyanan, sesekali ya, ma'al lutfi fi dzalik, dengan dibarengi lemah lembut. Jadi ketika umur 10 tahun ingatan dia sudah kuat, ditambahkan pendidikan-pendidikan seperti tadi dengan ucapan, dengan perbuatan. Tatkala dia melanggar, terkadang perlu kita kasih pendidikan dengan cara dipukul. Termasuk salah dalam pendidikan yang memang katanya tidak boleh menurut dunia parenting. Tidak boleh anak tersebut dimarah, tidak boleh dilarang. Lihatlah, orang tua yang tidak pernah melarang anaknya, rata-rata ketika dewasa dibinasakan oleh anaknya sendiri. Ya enggak? Dia enggak tega. Memang pendidikan, jangan-jangan dunia ada istilah dunia parenting, enggak boleh melarang anak. Kalau anaknya pengen begini, jangan dilarang. Dalam keadaan dulu Rasul ketika Hasan ingin menelan kurma, kata Rasul, "Qih, ama alimta anna la na'kulas sadaqah?" Apakah engkau tidak tahu kalau kita ini tidak boleh makan sedekah? Rasul melarang. Ketika Umar bin Abi Salamah tangannya gerayang-gerayang makanan kan, ditegur sama Rasul. Sedangkan kalau dunia pendidikan parenting ya, kalau sering ada seminar-seminar, mereka menyebutkan anak-anak itu tidak boleh dilarang. Terus gimana kalau bukan dilarang? Terus gitu kan ya, katanya kalau dilarang merusak mental dia. Jangan gunakan larangan. Terlalu jelimet. Ya. Al-Quran pun melarang, boleh ya? Boleh. Lihat Luqman Al-Hakim. Tidak ada orang yang paling ideal dalam mendidik anak yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya bunai, la tusyrik billah. Larangan bukan? Larangan. Makanya saya khawatir yang ilmu parenting itu tadi bukan datangnya dari Islam, tapi datangnya dari orang kafir. Luqman Al-Hakim, orang soleh, rojulun soleh, mau dibanding kita ini Pak Kiai pun kalah ya. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak, janganlah engkau menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ada kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat yang lain dia menyatakan kepada anaknya, wala tusair haddaka linnas, jangan engkau palingkan wajahmu dari umat manusia. Wala tamshi fil ardi marahan, jangan pula engkau berjalan di muka bumi dengan congkak. Ini seorang bapak melarang anaknya dengan cara yang baik. Tahu-tahu di dunia pendidikan muncul sistem parenting, jangan melarang anak. Ini keliru ya. Islam ada perintah, ada juga larangan. Dan terkadang anak tersebut boleh dipukul. Boleh. Dan dalam Islam pemukulan diperbolehkan kalau sudah umur 10 tahun. Kapan dipukul? Tatkala melanggar suatu yang besar, seperti meninggalkan sholat, atau perkara-perkara yang berkaitan dengan adab dan akhlak, perlu dipukul. Pukul dengan pukulan lit ta'dib. Sini. Ustadz pukul ya, dipukul. Sini, bapak pukul ya. Jangan terlalu sayang sama anak, tidak pernah negor, tidak pernah marahi. Akhirnya apa? Ketika dewasa dibuat susah sama anaknya, karena anaknya tidak merasa pernah ditegur. Ingat ya, teguran orang tua, marahan orang tua terhadap sang anak sebenarnya pada hakikatnya itu berbekas sama sang anak. Kalau dia pernah dilarang oleh bapaknya seperti ini, dan itu akan tertanam. Berbeda dengan orang yang anaknya dibiarkan saja. Ketika anaknya ramai di masjid, dibiarin. Ketika ada orang lain yang negor dia, marah dia ya, karena dia merasa apa? Bapaknya tidak pernah marahin. Kamu bukan bapakku, bukan yang melahirkan, bapak kandung saja tidak pernah marahi. Itulah yang menyebabkan rusaknya dunia pendidikan sekarang.
Dan memang pemukulan diperbolehkan dalam Islam, namun sewajarnya. Namun zaman sekarang hati-hati ya, kalau dunia pendidikan pukul-memukul viral. Kalau kita dulu, zaman kita sekolah dulu, ya mungkin Mas Syafi'i pernah merasakan enggak Mister Papan? Insya Allah SMA pelayaran dulu Mas ya. Nah, SMA pelayaran jangan ditanya, itu udah Insya Allah yang pelayaran itu udah biasa. Ya, kita sekolah umum saja kan, yang zaman dulu kan Mister Papan kan, Mister Panjang Papan. Kalau nggak ada lagi kan sekarang kan, kalau dulu gini. Padahal anak-anak kita SD dulu, ya SD kadang gendangan di kelas, main pesawat-pesawatan di kelas, dipanggil sama bu guru sini kan, cepok-cepok itu tadi, kadang di betis. Itu pendidikan zaman dahulu. Walaupun ya sebenarnya pukulan itu terlalu kuat sih sebenarnya sampai patah. Cuma dari sisi dibolehkan dalam pendidikan seperti itu. Cuma kalau di zaman sekarang dilakukan seperti ini viral. Ada yang memvideokan sudah berkasus. Kemudian di sini disebutkan wahuna laffatah jamilah wahiyah. Di sini ada faedah yang indah. Ya. Anna tafriq bainal aulad fil madaji' ya'ud li faidatain atau bi faidatain. Bahwasannya memisah anak pada tempat tidur kembali kepada dua faedah. Jadi memisahkan anak. Kita ini kadang anak kita kan masih satu kamar ya, belum satu. Dia ini tidak mesti beda kamar, yang penting tempat tidurnya dipisah. Kalau dia laki-laki ya dipisah. Jadi jangan dibiarkan di kasur. Satu kasur itu berdua. Misalkan ranjangnya besar ya. Ini anak misalkan umur 12 tahun, satu umur 10 tahun. Itu jangan dijadikan satu kasur, dipisah ranjangnya. Madhaji ini tempat tidur. Al-ula hatta la takhtalit tiba'udz dzukur bitiba'il inas awil akas. Supaya tidak bercampur tabiat laki-laki dengan tabiat perempuan. Ini poin penting. Apalagi kalau dia laki-laki sama perempuan, maka pemisahan bukan semata-mata ranjang, tapi harus dipisah ruangan. Kalau kita punya anak perempuan, ya sudah, taruh dia di kamar khusus, laki-laki di kamar khusus. Jangan dikumpul lagi satu kamar. Ats-tsaniyah wad'u tahsinat at-tarbawiyah qabla hudutsil khata'. Faedah yang kedua, pemisahan ini tadi dianggap peletakan pembentengan dalam dunia pendidikan sebelum terjadinya kesalahan. Kita naudzubillah ya. Namanya anak-anak perempuan laki-laki misalkan dalam satu kamar, walaupun saudara kandung, sesuatu yang misalkan umur 12 tahun, 13 tahun, hal-hal yang mungkin kita khawatirkan terjadi, naudzubillah. Makanya Islam menganjurkan ketika umur 10 tahun, karena ketika umur 10 tahun ini anak-anak sudah mulai pikiran semakin dewasa, membesar, dia ngerti hal-hal yang di luar masa kanak-kanak. Yang seperti ini perlu dipisah. Kalau sesama anak-anak sudah dipisah, apalagi dengan orang tuanya, tidak pantas anak 10 tahun lagi tidur sama bapaknya ya, sama ibunya. Nanti ada hal-hal yang tidak pantas lagi dilihat oleh sang anak. Faedah yang adapun faedah yang disebutkan dalam hadis ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Faedah yang pertama, perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang tua untuk memerintahkan anak mereka
agar melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Hukum asal perintah adalah wajib. Sehingga perintah ini tadi bukan kepada anak sebenarnya yang ditujukan, tapi perintah ini tadi kepada orang tua. Rasul menyatakan, muru, perintahkanlah anak kalian. Coba gambaran ya, anak nyuruh Mas Arif, Mas Arif, perintahkan anak-anak itu. Berarti yang saya perintah siapa? Mas Arif. Sehingga khitab yang diinginkan oleh Rasul bukan kepada anak-anak. Kenapa? Anak-anak bukan mukallaf, dia kan masih kecil kan. Tapi yang diperintahkan oleh Rasul adalah kita dewasa ini tadi, dikarenakan kita mukallaf. Sehingga kewajiban, hukumnya wajib. Hukum asal perintah dari Rasul adalah wajib. Sehingga bagi kita orang tua ini tadi, kita wajib memerintahkan anak kita untuk sholat ketika umur 7 tahun. Dia sudah wajib belum untuk sholat? Belum wajib. Namun kita ngajak anak kita untuk sholat ketika umur 7 tahun, itu hukumnya wajib, dikarenakan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini kadang kita lalai dalam hal ini tadi. Hukum asal perintah dari Rasul adalah wajib. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan dirinci, terkadang al-amru fil ibadah hukumnya wajib, wal amru fil adab hukumnya lil irsyad mustahab. Ya, minimalnya kalaupun ini tadi tidak dinyatakan wajib, minimalnya sunnah muakkad, minimalnya. Kemudian faedah yang berikutnya, di sini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan anak-anak diperintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun. Di sini ada isyarat bahwasannya anak-anak itu mulai atau seringnya, kebanyakannya pada umur 7 tahun baru mereka tamyiz. Tamyiz itu ngerti. Jadi normalnya atau kebanyakan keseringannya anak-anak baik laki-laki atau perempuan, seringnya ketika umur 7 tahun dia tamyiz. Tamyiz itu ngerti. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tergantung pendidikan orang tua. Karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk diperintahkan sholat ketika umur 7 tahun. Dalam keadaan tidak diperbolehkan anak-anak itu belum sah sholatnya kalau belum tamyiz. Berarti keseringannya anak-anak tersebut umur 7 tahun adalah umur tamyiz. Makanya kan syarat sahnya sholat apa? Adalah tamyiz. Tidak mesti dia harus balik. Itu syarat wajibnya sholat. Bedakan antara syarat wajib sholat sama syarat sahnya sholat. Kalau wajibnya sholat, kapan dia wajib untuk sholat? Ketika umurnya balik. Namun syarat sahnya sholat cukup bagi dia tamyiz. Bisa bedakan mana buruk, mana yang baik. Bisa ngerti ini rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian faedah yang berikutnya, dalam bentuk pemukulan terhadap anak-anak. Anak-anak tidak diperbolehkan untuk dipukul. Dalam Islam belum diperbolehkan untuk dipukul kalau belum mencapai umur 10 tahun. Di sini Rasul membolehkan untuk memukul anak-anak ketika umur kapan? 10. Berarti mafhumnya ketika belum sampai 10 belum diperbolehkan untuk dipukul. Jadi orang tua kalau dunia sekolah dia langsung mukul anaknya, gebak-gebuk yang kita dulu kelas 2 SD udah kena gebuk duluan. Sebenarnya kurang tepat, cuman dimaklumi saja. Bu guru zaman dulu kan gaji kecil,
kerja capek, apalagi ya nggak ada tunjangan dulu kan, sekarang kan ada tunjangan apa no? Sertifikasi, zaman dulu ada sertifikasi. Sepeda apa namanya, ngajar sepeda, gaji dipotong bank itu tadi, wajar emosi kan itu tadi. Kemudian faedah yang berikutnya, anak-anak ya. Tadi kita sebutkan anak-anak boleh dipukul ketika sudah berumur 10 tahun. Maknanya sebelum 10 tidak diperbolehkan untuk dipukul. Nah, pemukulan yang seperti ini dengan ketentuan dorban ghairu mubarrih, pukulan dengan pukulan yang tidak bersifat menciderai, bukan sampai biru, sampai merah, bengkak, bonyok misalkan tadi, itu tidak diperbolehkan. Tapi pukulan dengan dalam rangka dengan tujuan ditakdib. Kemudian faedah yang berikutnya, dalam hadis ini ada isyarat anjuran untuk ngajari anak-anak sholat sebelum umur 7 tahun. Supaya apa? Supaya umur 7 tahun dia sudah bisa sholat. Dari sisi Rasul kan mengatakan perintahkan anak kalian untuk sholat. Berarti anak-anak sudah harus diajari sholat ketika sebelum 7. Sehingga ketika umur 7 dia sudah bisa sholat. Kemudian faedah yang berikutnya, dalam hadis ini terdapat isyarat anak-anak belum boleh diajak ke masjid kalau kurang dari 7 tahun. Mungkin bahasanya lebih tepat, belum boleh diajak masuk ke saf barisan untuk melaksanakan sholat kalau kurang dari 7 tahun. Kenapa? Karena seringnya anak-anak di bawah 7 tahun kerjanya main kalau di barisan. Ya pada kilir gitu kan. Jangan. Terus gimana kalau anak-anak yang kurang dari 7 tahun ini tadi? Caranya kalau kita bawa anak, suruh dia di depan. Misalkan sini, suruh depan sini. Atau kitanya yang cari yang paling pinggir. Berdirilah di pinggir. Karena dia umur 4 tahun, 5 tahun. Karena kita suka bawa anak kan, taruh di depan. Jangan ditaruh di samping. Itu kurang tepat. Dan memutus barisan, tidak nyambung. Nanti kan dia main-main. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang terakhir, anjuran untuk memisah tempat tidur anak-anak tadi. Jangan digabung lagi ketika sudah berumur 10 tahun. Nah, sebagaimana anak-anak yang di kita ini kalau dibina dan dididik ya bisa bagus. Ini udah bagus anak-anak. Mereka sudah mau ke masjid, tinggal bapaknya saja ini tadi yang perlu diturunkan. Ini anak-anak kawan-kawan kita di sini semua ya? Oh bukan? Wah, anak bawah, masya Allah, bapak tinggal ajak ya adek ya, bapaknya ajakin ke masjid ya. Pak, sholat pak ke masjid. Ya. Kata Pak Ustadz bilang ya sama bapak, kata Pak Ustadz, laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid ya. Yang sholat di rumah tuh cuman ibu-ibu ya, gitu tadi. Ini anak-anak bagus, tinggal dididik. Ya mudah-mudahan kalau jamaah kita yang ada di sini, Mas Syafi'i, yang lainnya, ya bisa mengarahkan mereka ini tadi. Ini petanda bagus ya anak-anak. Yang namanya main-main seperti ini wajar. Yang tidak wajar itu kalau udah tua-tua kita seperti ini di masjid itu rame, gaduh, sholat enggak, nah itu yang tidak wajar. Kalau anak-anak yang namanya anak-anak ya. Wallahu ta'ala. Subhanallah.